Ketika mendengar istilah Bapak Bangsa dan Ibu Bangsa, yaitu para pejuang yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu, siapa yang langsung ada di dalam pikiranmu? Soekarno dan Hatta. Dr. Andus Muhammad Hatta, Sudirman, Soekarno-Hatta. Soekarno, Soeharto, Kartini, Megawati, Fatmawati. Kebanyakan orang menjawab Soekarno, Hatta, atau tokoh-tokoh lainnya yang memang namanya kerap disebut dalam pelajaran sejarah di bangku sekolah. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan 8 bapak dan ibu bangsa Indonesia yang namanya mungkin belum akrab di telingamu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ketut Puja merupakan seorang tokoh asal Bali yang ikut berperan dalam membentuk dasar negara Indonesia. Beliaulah yang menyarankan sila pertama Pancasila untuk disesuaikan dengan ragam kepercayaan di Indonesia. Dari yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kini, I Gusti Ketut Puja diabadikan dalam uang pecahan Rp1.000 berbentuk koin. Maria Ulvah merupakan perempuan Indonesia pertama yang bergelar sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga merupakan perempuan Indonesia pertama yang diangkat sebagai menteri. Maria Ulvah adalah tokoh yang memperjuangkan persamaan hak perempuan dan laki-laki yang menjadi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Kini, foto Maria Ulvah terpampang di Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan. Sukaptinah, seorang tokoh perjuangan perempuan di Indonesia. Beliau merupakan perempuan kedua yang diikutkan dalam BPUPKI setelah Maria Ulvah karena posisinya sebagai ketua Fujinkai di Jakarta. Bersama Maria Ulvah, Sukaptinah aktif memperjuangkan perbaikan dan kemajuan kedudukan wanita, termasuk juga Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974. Otto Iskandar Dinata dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat yang artinya sang ayam jantan yang berani. Pada masa penjajahan Belanda, Otto memimpin surat kabar Cahaya. Beliau pun terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh lainnya. Tetapi, cerita yang kerap disoroti adalah misteri kematiannya. Kini, nama Otto Iskandar Dinata diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota. Julukan Si Jalak Harupat digunakan sebagai nama stadion di Bandung. Selain itu, monumen Pasir Pahlawan didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Alexander Andreas Maramis merupakan bapak bangsa Indonesia asal Manado. Beliau terlibat dalam Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara yang dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi akhirnya sekarang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan mengurusi pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Tanda tangannya terdapat pada cetakan uang-uang kertas ORI. Oi Tiang Choi adalah salah satu di antara 4 orang Tionghoa yang tergabung dalam BPUPKI. Beliau memimpin surat kabar Hongpo yang pro-Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Samaun Bakri dikenal sebagai wartawan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat anti penjajahannya, perjuangan Samaun berawal dengan mengkritik kebijakan kolonial di surat kabar. Dan setelah itu aktif menjadi wartawan. Sempat juga mendirikan surat kabar penabur setelah media sebelumnya dibredel oleh pemerintah kolonial Belanda. Samaun menjadi utusan dan kepercayaan Soekarno dan juga menjadi saksi perumusan teks proklamasi bersama golongan muda lainnya. Samaun gugur ketika ditugaskan Soekarno untuk membawa emas dari Banten untuk membeli pesawat di India. Pesawat Dakota RI-002 yang digunakannya hilang kontak di tengah perjalanan. Yap Chuan Bing adalah seorang apoteker yang merupakan tokoh nasional asal Solo berdarah Tionghoa. Dengan jiwa nasionalisme yang tinggi sejak usia 18 tahun, Yap bertemu dan belajar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Does Dekker. Beliau merupakan satu-satunya perwakilan Tionghoa yang ikut menandatangani waktu terbentuknya BPUPKI serta penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah itu diangkat menjadi anggota PPKI dan Yap merupakan anggota termuda pada saat itu. Kini, namanya diabadikan menjadi salah satu jalan di kota Surakarta yang diresmikan oleh wali kota Joko Widodo pada tahun 2008. Tokoh bangsa yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu memang masih banyak. Tak semuanya dapat kami rangkum dalam video singkat ini. Kalau ada tokoh bangsa lainnya yang menurutmu
perlu lebih dikenal? Sampaikan di kolom komentar. Semoga tokoh-tokoh yang diceritakan dapat menginspirasi teman-teman. Dan salam kemerdekaan.